melihat aspek hormoid. Bukan, tujuan dari IVA itu adalah untuk mendeteksi dini kanker payudara, mendeteksi dini kanker serviks. Ya, di buku kan ada, ya kan? IVA mendeteksi dini kanker serviks. Tujuan dari pap smear untuk kalau IVA mendeteksi dini, kalau pap smear untuk mengetahui adanya kanker serviks. Ya. Tanda-tandanya apa kalau misalkan itu kanker serviks? Serviksnya gimana? Ya, tidak lurus, bentuknya seperti brokoli. Kemudian ada acetoid atau bercak putih seperti sariawan di daerah serviks. Ya. Biasa kayak Bu Yakti, tergantung soalnya besok kalian dapatnya IVA atau dapatnya pap smear. Ya. Terus Bu Yakti soalnya kalian harus benar-benar hafal, harus benar-benar urut dari awal sampai akhir. Ya. Yang pertama itu ada fase apa? Interaksi. Saya telah melakukan verifikasi data terhadap Nyonya A umur 40 tahun yang akan dilakukan tindakan pemeriksaan IVA. Kondisinya itu gimana? Kemudian serviksnya itu gimana? Itu ya. Saya telah mempersiapkan alat, saya telah mencuci tangan 6 langkah, saya siap ke depan. Di fase orientasi silakan. Aku. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Pratiwi, pelatih yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dari saya ulangnya Bu. Baik Ibu di sini. Benar Ibu dengan Ibu ini. Baik Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan IVA. Ya tadi kepanjangannya. Nggak usah kepanjangan, langsung aja. Saya melakukan IVA tujuannya untuk mengetahui deteksi dini tanda-tanda kanker serviks. Prosedurnya nanti saya akan memasukkan alat kelamin ibu, dan alatnya cukup besar ya Bu ya. Nanti bila sakit ibu bisa tarik nafas. Waktunya berapa lama? 30 menit? Saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Apakah ada yang ditanyakan? Prosedurnya ada yang kurang ya tadi, ini ditambahin. Apabila ibu ingin buang air kecil, silahkan ibu buang air kecil terlebih dahulu. Lalu setelahnya nanti ibu silahkan buka pakaian bawah ibu, lalu duduk di bed ginekologi. Ya, posisinya ibu adalah litotomi atau kakinya itu adalah diletakkan di sini, penyangga kaki. Ya, prosedurnya harus dijelaskan ya. Bed ginekologi. Ya, kalau sudah kita langsung masuk ke tahap kerja. Tahap kerja yang pertama apa? Membaca, terus menjaga privasi pasien, terus kemudian menganjurkan pasien ibu mau buang air kecil atau mau besar. Terus kalau udah ibu buka pakaian bawah ibu ya. Jika sudah silakan ibu duduk di bed ginekologi. Terus membantu ibu memposisikan posisi litotomi ibu, kakinya silahkan taruh di sini ya Bu ya, penyangga kaki. Lalu setelah itu apa? Memasang selimut, kemudian memasang perlak malas. Lalu selanjutnya mengatur posisi litotomi. Ya tadi kan udah. Lampu sorot selimut, mengatur lampu sorotnya dinyalain. Coba ini gini. Iya. Mengatur lampu sorot, kemudian setelah mengatur lampu sorot lalu selanjutnya apa? Menggunakan sarung tangan. Cuci tangan. Ya, mencuci tangan langkah, terus Menggunakan sarung tangan steril. gunakan sarung tangan steril ya. Silakan alatnya ini dibuka semua. Karena sarung tangan sterilnya di dalam, alatnya dibuka semua. Instrumen, Berdiri. bengkok. Enggak, hampir. Ini dibuka nggak? Iya dibuka. Sebelum pakai sarung tangan steril ini kan, kamu sterilnya ini dalam posisi telungkup. Lalu kalian gimana caranya biar bisa buka? Ini. Korentang. Iya. Didorong aja.
Oke, setelah itu jangan lupa tuang dulu asam asetat. Asam asetatnya dituang ke kom kecil, ya. Baru kamu pakai handscoon steril. Terus saya kurang kan ya? Iya. Tapi buat yang lainnya nanti pre-memory aja ya. Ini aku biar kalian ada gambaran nanti pada saat ujian. Langsung aja kalau Bu Yukti jangan ambil yang bawah, langsung ambil yang atas. Mungkin ya. Enggak, ini loh, maksudnya handscoon yang ada di tumpukan atas kamu ambil dulu. Kamu harus pakai itu ya, Bu? Iya. Pakai korek. Iya, Ini kan kanan, Mbak. nggak apa-apa. Terus gini. Iya. Anjir. Maaf. Maaf. Kalau jempolnya udah masuk, udah. Korentangnya ditaruh. Ini boleh pakai tangan? Dari Iya, dalam. tapi boleh kan? Dari luar. Oh, dari dalam. Maaf ya, maaf ya. Udah, sudah memakai sarung tangan steril, membuka alat, lalu selanjutnya apa? Melakukan sebelum vulva hygiene. Pemeriksaan kebersihan Pemeriksaan daerah inspeksi vagina. genitalia eksterna. Itu sama ajanya daerah vulva ya, daerah depan vagina. Yang diinspeksi itu apa aja? Kebersihan. Kebersihan. Apa yang dilihat? Kebersihan vaginanya, terus sudah keputihan enggak, ada darahnya enggak. Melakukan inspeksi genitalia eksternal. Kondisi genitalia Nyonya A bersih, tidak ada luka, tidak ada jejas, tidak ada berdarahan, keluar lendir berwarna putih kekuningan atau putih kehijauan atau putih kecoklatan, tergantung sama soalnya ya. Kemudian setelah memeriksa inspeksi genitalia eksternal, lalu selanjutnya baru vulva hygiene. Lakukan vulva hygiene kalau Bu Yukti pakai pinset atau enggak? Pakai. Pakai pinset. Ingat, kalau Bu Yukti pakai pinset, kalau Bu Reni sama Bu Devita enggak pakai pinset. Pakai pinset vulva hygiene. Deketin enggak alatnya? Kalau kamu mau ngedeketin alat, harusnya Dari tadi awal. sebelum kamu pakai handscoon steril. Besok pas ujian diinget-inget ya, kalau kamu ngerasa udah pakai sarung tangan steril, kamu nggak usah megang-megang ini. Nanti kamu on steril, kamu suruh keluar. Langsung suruh keluar, ya? Ya. Ngejiliin kok. Dia mayora terjauh. Kalau terjauh yang sana ya, Oh, bukan kiri kamu. Oh, ayam. Dia mayora terjauh. Oh iya, mayora terdekat. Terus minora jauh. Minora dekat. Dari atas ke bawah. Iya, tapi dari vestibulum, perineum. Vestibulum satu kali. Perineum anus itu sendiri. Satu. Vestibulum, perineum, ya. Lalu pinsetnya taruh di mana? Klorin. Ingat, kalau alat taruhnya di larutan klorin, kalau bahan taruhnya di bengkok. Setelah melakukan vulva hygiene, lalu selanjutnya apa? Memilih spekulum. Ya, kamu langsung pasang di spekulumnya. Tahu cocor bebek? Spekulum. Kemarin megangnya gimana? Iya. Miring dulu. Cek, iya miring dulu. Ibu Ini tarik gini nafas. nggak? Iya. Ibu tarik nafas ya. Tarik nafas ya, Bu. Maju lagi ya, terus diputar. Ya, terus ditekan. Pakai dua tangan. Ke kanan muter. Ya. Gak usah kenceng-kenceng, nanti nggak bisa makan. Lalu setelah memasang spekulum, selanjutnya adalah inspekulo. Iya bukan? Inspekulo. Setelah memilih dan memasang spekulum, langkah selanjutnya adalah inspekulo. Apa yang dilihat di inspekulo? Cairan Ya. Cairan
kita melihat kondisi serviksnya itu gimana. Kondisi serviksnya tergantung soalnya ya. Kalau misalkan hanya melakukan pemeriksaan IVA, otomatis kondisi serviksnya berwarna pink, mulus, glowing, tidak ada perdarahan, tidak ada luka, tidak cairan yang keluar berwarna putih kehijauan, kemudian bau, memiliki ciri bau yang khas gitu. Ya, udah. Kalau udah inspekulo, lalu selanjutnya karena ini IVA ya, mengoleskan lidi kapas dengan menggunakan asam asetat. Kamu ambil lidi kapas. Dioleskan selama berapa menit? 1 menit. 1 menit. Oleskan di daerah serviksnya. Serviks itu yang bulat lingkaran kelihatan? Daerah serviks sudah. Besok nggak usah 1 menit beneran ya. Cukup komunikasikan, mengoleskan selama 1 menit. Ya, kemudian diamati selama 2 menit. Itu ditaruh lidi kapasnya, dibuang ke bengkok. Ya, lalu diamati selama 2 menit. Ada perubahan atau enggak di dalam area serviksnya itu? Ya, tidak ada perubahan. Nah, kamu sebutkan lagi tadi kondisi serviksnya. Ingat, intinya besok tergantung dari soal. Ya, sudah diamati selama 2 menit. Lalu selanjutnya apa? Membersihkan menggunakan kasa steril, karena kan pasti ada cairan lendir yang keluar. Itu bisa tolong silenin nggak? Ini berisik banget. Ya, cukup 1 kali putaran aja. Tampang-tampangnya ya taruh di. Lalu selanjutnya ini spekulumnya nggak usah dilepas ya. Lalu selanjutnya adalah apa? Melepas spekulum. Terus berapa menitan tahap terminasi kepada ibunya. Ibu, alhamdulillah saya telah melakukan tindakan IVA. Kondisi serviksnya masih bagus ya Bu, berwarna pink, mulus, glowing, tidak ada perdarahan, tidak ada luka, tidak ada bercak putih atau acetoid. Ya, Ibu untuk pemeriksaan IVA selanjutnya dilakukan setiap 3 tahun. Tahun pertama IVA negatif, tahun kedua IVA negatif, tahun ketiga IVA positif, silakan Ibu langsung untuk melakukan pemeriksaan pap smear untuk mengetahui adanya kanker serviks. Itu kalau IVA. Ya. Langsung aja ya ke tahap pap smear. Tadi tuh